Episode dimulai ketika Aditya tengah berada di jalan, saat itu lampu lalu lintas tengah merah. Pikiran Aditya melayang ke kejadian di mana Imli dan Aryan berada dalam satu kamar hotel. Selain itu pikirannya juga berada pada ketika Aryan mengatakan bahwa dia dan Imli mereka saling mencintai dan akan segera menikah. Semua itu membuat emosi Aditya tidak stabil dan rasa sakit di hatinya tidak bisa dia tahan. Beberapa saat kemudian lampu lalu lintas sudah berubah warna menjadi hijau. Beberapa kendaraan sudah melaju namun Aditya dia belum bergerak sama sekali. Hal itu tentu saja membuat pengendara lain di belakangnya kesal. Sampai seorang pria pengendara mobil di belakang Aditya dia turun untuk menegur Aditya. "Hei Pak, apa yang kau lakukan? Lampunya sudah berubah warna dan kau masih diam saja? Apa yang kau pikirkan? Apa kau sedang memikirkan istrimu?" Mendengar kata istri membuat Aditya geram. Emosi Aditya seketika saja memuncak, dia mendorong pengendara mobil itu dan terjadilah keributan di sana. Beberapa orang berusaha melerai namun Aditya karena emosinya tengah memuncak saat ini dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia hampir menyerang pria pengendara mobil itu dengan membabi buta. Adegan beralih ketika Aparna dia tengah berada di kuil. Aparna meminta petunjuk mengenai hubungan antara Aditya dan Imli, dia meminta agar hubungan menantu dan putranya itu tidak hancur. Ibu Aryan dia menghampiri Aparna, dia menanyakan ada masalah apa? Apakah putranya kembali membuat masalah? Aparna mengangguk dan mengatakan, bahkan dia melepaskan hubungan yang seharusnya tidak dia lepaskan. Aparna mengatakan hal itu sembari menangis. Ibu Aryan dia menjelaskan bahwa anak zaman sekarang memang sulit dimengerti. Dia juga tidak mengerti mengenai arti pernikahan pada generasi ini. Putriku mengatakan bahwa terkadang dengan tinggal terpisah kita akan bahagia. Tapi kita terlalu fokus pada zaman kita di mana sebuah kebahagiaan pernikahan diukur dari kebersamaan kedua pasangan. Aparna dia mengatakan seseorang tidak punya cara untuk bisa memahami anaknya sendiri. Tetapi setiap ibu selalu mencoba memahami anak-anaknya. Ibu Aryan mengatakan, apakah kau ingat apa yang saya katakan mengenai putri saya? Bahkan dia menangisi hidupnya sekarang. Melihatnya sepertinya bahwa jika hubungan sudah menjadi beban maka akan lebih baik jika dilepaskan. Hanya seorang ibu yang harus mendukung anaknya di saat seperti ini. Aparna mengatakan tidak ada seorang ibu yang menginginkan perpisahan putranya dan juga menantunya. Aparna dia mengajak Ibu Aryan untuk berdoa kepada Dewi. Adegan beralih ketika di kantor Aryan dia melihat berita yang Aditya terbitkan. Sekilas dia memikirkan mengenai perasaan Imli. Dia memutuskan untuk mengurus salah seorang stafnya untuk memanggil Imli ke ruangannya. Di sisi lain Imli tengah memikirkan semuanya, semua yang telah terjadi begitu buruk. Seorang resepsionis memanggil Imli dan mengatakan bahwa Aryan memanggilnya. Imli segera ke ruangan Aryan dan ketika sudah di ruangan Aryan meminta Imli untuk segera pulang. Imli mengatakan bahwa dia datang untuk bekerja bukan untuk pulang lagi. Masalah seperti ini sudah biasa baginya, dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya hanya karena masalah seperti ini karena dia bukanlah seorang pengecut. Aryan mengatakan bahwa Aditya sudah benar-benar mencoreng nama Bhaskar Times. Aditya dia menulis berita yang tidak benar. Lihatlah berita ini Imli, apakah benar dia seorang jurnalis? Saya rasa ini bukan berita, ini hanya luapkan dari rasa frustasi dan ketakutan dia. Imli mengatakan saya tahu dia sudah membuat kesalahan besar tapi percayalah dia orang yang baik. Aryan menegaskan untuk Imli berhenti membelanya jika Aditya orang baik. Lalu apa ini? Aryan menunjukkan berita yang menyatakan bahwa seorang jurnalis senior Bhaskar Times membuat keributan di jalanan. Imli terkejut melihat berita itu. Apa yang Aditya lakukan? Kenapa dia melakukan itu? Banyak sekali pertanyaan yang membuat Imli merasa cemas.
Imli dia ingin menemui Aditya, dia hendak pergi tapi Aryan mencegahnya. Saya sudah mengatakan bahwa Aditya Kumar Tripati bukanlah orang yang baik. Kau sudah salah dalam menilai seseorang, sekarang saya memiliki alasan untuk kau tidak membelanya lagi. Imli dia tidak mempedulikan Aryan, dia segera pergi dari sana. Meskipun berulang kali Aryan memanggilnya namun Imli dia tetap pergi dari sana. Adegan beralih ketika Malini dia akan pergi di saat bersamaan Aditya dia sampai di rumah. Malini mengatakan kepada keluarga bahwa dia akan menemui dokter kandungannya untuk membuat janji aborsi bayinya. Tentu saja semua keluarga cemas, mereka berusaha menghentikan Malini. Pankaj dia mengatakan, Malini kau tidak usah dengarkan perkataan orang entah itu rekan satu kantormu atau masyarakat yang harus selalu kau ingat kami akan selalu bersamamu. Ucap Pankaj namun Malini sama sekali tidak goyah dengan keputusannya. Rupali mengatakan, mungkin Malini dia harus menikah lagi. Malini jika kau bersedia maka paman dan bibi akan mencarikanmu pria yang baik. Malini menjadi emosi mendengar perkataan Rupali. Apa yang kau katakan? Apa menurutmu semua ini lelucon? Serius, kau tidak mengerti apa yang seorang wanita seperti diriku rasakan. Iya kau akan mungkin mengerti karena kau belum pernah merasakannya. Aparna dia mengatakan agar Malini dan Rupali menghentikan keributannya. Beberapa saat kemudian Aditya masuk ke dalam rumah dengan kondisi penuh luka dan lebam bahkan bajunya juga terlihat begitu lusuh dan kotor. Semua keluarga menghampirinya namun Aditya dia tidak mengatakan apapun dan duduk di kursi. Rupali dia mengatakan, saudaraku apa kau bertengkar dengan seseorang? Atau jangan-jangan kau bertengkar dengan bos Imli? Aditya menggeleng dan tersenyum simpul. Kenapa aku harus bertengkar dengannya? Dia sedang sibuk merencanakan hidupnya bersama Imli. Malini dia mengatakan bahwa apa yang Imli lakukan sudah benar, seandainya saja dia seberani Imli. Sayangnya dia memiliki mimpi setinggi langit namun tidak bisa menggapainya. Mimpi itu tidak membuatnya bahagia, justru mimpi itu membuatnya merasa semakin sakit hati. Malini dia juga mengatakan bahwa keputusannya untuk menggugurkan kandungannya sudah final. Dia tidak bisa diganggu-gugat lagi. Setelah itu Malini dia pergi dari sana. Namun Aparna berhasil menghentikannya dengan mengatakan bahwa seluruh keluarga mengharapkan anak yang dikandung Malini. Aditya juga mengatakan Malini tidak usah khawatir karena dia akan bertanggung jawab untuk anaknya. Namun Malini dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia mengatakan jika tidak ada jaminan Aditya menikahinya lagi maka dia akan membunuh anak yang ada dalam kandungannya. Dia tidak akan membiarkan anaknya hidup tanpa status ayahnya menjadi suami orang lain. Aditya hanya mengatakan dia akan bertanggung jawab. Malini dia mengatakan apa yang sudah dilakukan Imli sudah benar. Aku juga ingin seperti dirinya menggapai mimpiku sendiri tapi tidak untuk menjadi seorang ibu. Jika kau tidak mau menikahiku, maka aku juga tidak akan bisa menjadi ibu dari anakmu. Pada saat yang bersamaan Imli dia datang ke rumah Tripati dan memanggil Aditya. Semua dapat mendengar suara Imli. Aditya dan yang lainnya pergi dari sana untuk melihat Imli. Aditya dia mengatakan ada keperluan apa kau datang lagi ke sini? Bukankah aku sudah bilang jangan pernah lagi datang ke sini? Imli mengatakan aku datang untukmu sementara Aditya dia menjawab bahwa dirinya bisa hidup tanpa Imli. Pada saat yang bersamaan Aryan dia datang dengan mobilnya dan dia mengatakan, Imli masuk ke dalam mobilku dan ikut aku segera. Aditya dan seluruh keluarga tentunya terkejut dengan kedatangan Aryan. Karena Imli hanya diam tak bergeming Aryan memutuskan turun dari mobilnya dan menghampiri Imli. Hal itu tentu saja membuat emosi Aditya semakin meningkat. Aditya dia mengatakan, sekarang kalian tidak bisa mentolerir terpisah untuk sementara waktu. Namun Imli dia mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Aditya. Imli bahkan memohon agar Aditya mau mendengarkannya sekali saja.
Lalu Aditya dia mengatakan bahwa dirinya juga ingin memberitahukan sesuatu yang penting kepada Imli. Setelah mengatakan hal itu Aditya dia berdiri di samping Malini. Dan dia mengatakan bahwa dia akan menikahi Malini. Hal itu tentu saja membuat Imli terkejut dan merasa sakit hati di waktu yang bersamaan. Tidak hanya Imli, bahkan seluruh keluarga Tripati juga terkejut dengan pernyataan Aditya. Sebari terus menatap tajam ke arah Aryan, Aditya mengatakan di mana surat cerainya. Imli dia hanya diam dan menangis saja, dia masih tidak menyangka Aditya akan melakukan hal itu. Aditya dia mengatakan kau sudah pindah ke lain hati dan saya juga begitu, jadi kenapa kau harus menunda menandatangani surat itu? Dan kenapa kau mendengarkan saya, Pak Ratore Singh katakan padanya? Mungkin Imli akan segera menceraikan saya setelah kau yang memintanya. Aryan dia segera mengambil tas Imli secara paksa dan mengambil surat cerai itu sebelum akhirnya dia memberikan surat cerai itu kepada Imli. Aditya dia mengatakan kalian sedang terburu-buru bukan? Saya juga begitu, maka segera tanda tangan dan selesaikan semua ini. Tanda tangan dan segera tinggalkan saya secepatnya. Tolong maafkan saya jika saya sudah kasar kepadamu. Imli yang masih terkejut sekaligus terpukul dia mengatakan apa kau meminta maaf? Bahkan saya harus meminta maaf kepadamu. Tapi yang pertama saya harus meminta maaf kepada keluarga kamu. Karena saya tidak bisa menjadi bagian dari anggota keluarganya lagi. Semua keluarga menangis mendengar perkataan Imli. Pasti menyakitkan bagimu melihat hubungan ini berantakan. Saya berusaha keras untuk memastikan kalian tidak bertahan sakitnya perpisahan ini, tapi saya gagal. Tangis Imli semakin deras, bahkan tidak hanya Imli, semua keluarga terutama Aparna juga menangis. Aku minta maaf Kak Malini, maaf telah membuang waktu mencoba menjelaskan banyak hal kepadamu, dan kau menjadi orang paling jahat yang pernah saya temui. Pada hari di mana Aditya memintamu untuk meninggalkan rumah ini, jika saya tidak menghentikanmu pada saat itu mungkin kau tidak akan membungkuk sampai serendah ini. Imli memegang telinganya dan meminta maaf kepada Aditya. Maafkan saya karena saya tidak bisa mengerti kamu dan hubungan ini, kamu terpaksa menikah dengan saya karena keadaan. Dan keyakinan saya pada pernikahan kami semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saya pikir hubungan ini tentang kepercayaan. Saya pikir kamu mencintai saya dan mempercayai saya sepenuhnya. Tapi mungkin kamu mencintai saya tapi kamu lebih percaya kepada Kak Malini. Saya terlambat menyadari itu, maafkan aku. Saya ingin meminta maaf kepada diri saya lebih dari apapun. Bahkan saya dinikahkan secara paksa di Pak dan dia, kami berdua dipaksa dalam hubungan ini. Lalu kenapa hanya dia yang dibebani dengan kepercayaan ini? Setelah datang ke sini saya memahami rasa sakit dan kesedihanmu tapi tidak bisa bersimpati kepada kalian. Setelah mempersatukan Aditya dan Malini, seharusnya saya segera pulang ke Pak dan dia. Saya membebani Kak Malini untuk pernikahannya dengan Aditya. Saya bahkan merias Kak Malini di hari pernikahannya. Maaf untuk itu, saya meminta maaf kepada diri saya sendiri karena telah memberikan suami saya kepada wanita lain. Saya meminta maaf kepada diri saya untuk tinggal di rumah ini sebagai pembantu. Saya meminta maaf kepada diri saya sendiri karena kembali meskipun tahu bahwa Kak Malini sudah menghabiskan malam dengan Pak Aditya. Ketika Pak Aditya meminta Malini untuk pergi, saya khawatir dengan dirinya dan juga bayinya yang belum lahir. Saya meminta maaf kepada diri saya untuk itu juga. Saya meminta maaf kepada diri saya karena sudah memohon kepada Pak Aditya untuk mempercayai saya ketika dia mencurigai saya. Saya meminta maaf kepada diri saya karena saya sudah menganggap diri saya lebih rendah dari yang lain. Aditya, kamu pernah mengatakan bahwa saya sudah pergi tapi lagi dan lagi saya kembali. Sekarang dengarkan baik-baik. Sekali lagi kau sudah memutuskan hubunganmu dengan saya dan tidak mempercayai saya hanya karena ingin bersama dengan Kak Malini. Aku tidak pernah meninggalkan suatu tempat dengan seberat ini sebelum.
Hari ini, saya akan pergi. Imli kemudian dia menandatangani surat cerai itu dan memberikannya kepada Aditya. Imli menambahkan selamat menjalani kehidupan berumah tangga. Aditya dia pergi masuk ke dalam rumah dan Imli juga pergi dari sana. Keluarga Tripati bahkan sempat mengejar Imli. Tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Seluruh keluarga Tripati masuk ke dalam rumah mengejar Aditya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih Sobat Boli.